Shalom saudara sekalian, kebenaran hari ini berjudul harus dewasa mental dulu. Banyak orang di luar gereja menjadi tabah dalam menerima realitas hidup daripada sebagian orang Kristen. Banyak orang Kristen lebih manja, tetapi mereka yang ada di luar gereja tidak manja menghadapi ganasnya kehidupan ini. Tentu tidak semua ya. Tetapi di antara mereka banyak yang begitu tabah tidak manja menghadapi hidup dengan segala kepuasannya. Orang-orang di luar gereja ini bisa menerima keadaan tersebut sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari, sehingga mereka menerima saja dengan pasrah dan rela. Kesulitan-kesulitan dan berbagai problem berat mereka hadapi dengan teduh. Tidak lagi menjadi beban berat. Melalui keadaan itu mereka berlatih menjadi dewasa mental. Sebaliknya banyak orang Kristen yang menjadi manja dalam menghadapi kehidupan ini. Mereka berharap keadaan selalu sesuai dengan keinginan mereka. Mereka tidak bisa menerima keadaan yang menurut mereka tidak menyenangkan. Nah, banyak orang Kristen begitu, menjadi manja dan tidak suka menghadapi keadaan yang menurut mereka tidak sesuai keinginan mereka. Mereka tidak bisa menerima keadaan yang menurut mereka tidak menyenangkan. Saudara tahu kepicikan kepikiran orang-orang seperti ini karena kerentanan mereka. Juga dipicu oleh berbagai faktor, diantaranya adalah ajaran mengenai Allah yang berkuasa dan baik yang ditawarkan dapat selalu menghindarkan orang Kristen dari berbagai problem dan kesukaran hidup ini. Sebagai akibatnya banyak orang Kristen yang secara mental saja tidak bertumbuh. Mereka tidak bertumbuh menjadi dewasa, ya. Secara mental saja tidak dewasa, apalagi secara rohani. Tuhan memang baik dan berkuasa, tetapi bukan berarti kebaikan dan kuasa Tuhan dapat dimanfaatkan untuk menghindarkan diri dari problem. Justru problem merupakan berkat Tuhan untuk mendewasakan. Mestinya orang percaya memiliki kedewasaan mental yang lebih dari mereka. Mestinya. Dan tentu juga harus lebih dewasa rohani dibanding mereka yang bukan umat pilihan, saudara. Kedewasaan mental adalah kedewasaan yang bertalian dengan kemampuan seseorang dalam bermasyarakat dan beradaptasi dengan lingkungan, dan terkait dengan kecerdasan menghadapi hidup dengan segala persoalan-persoalan umum. Artinya persoalan yang dialami semua manusia, baik orang Kristen maupun non-Kristen. Sedangkan kedewasaan rohani itu selain juga memiliki kedewasaan mental, juga memiliki kecerdasan roh, yaitu kemampuan untuk bisa mengerti dan melakukan kehendak Allah, sehingga dapat hidup berkenan di hadapannya. Kalau jemaat diajar menjadi orang Kristen, berarti memiliki hak yang istimewa, berarti memiliki hak istimewa untuk mendapat kedewasaan rohani. Tetapi kalau jemaat diajar bahwa menjadi orang Kristen berarti memiliki hak istimewa untuk mendapat kemudahan hidup, dijauhkan dari problem-problem hidup, maka mereka tidak pernah dewasa mental. Kalau dewasa mental saja tidak, apalagi dewasa rohani. Seorang Kristen tidak akan pernah menjadi dewasa rohani kalau belum dewasa mental. Pertumbuhan kedewasaan mental dan kedewasaan rohani ini bisa berlangsung bersama, tetapi kedewasaan mental adalah level awal, saudara. Seorang yang memiliki kedewasaan mental belum tentu dewasa rohani, tapi seorang yang dewasa rohani pasti dewasa mental. Padahal problem hidup adalah bagian dari berkat Tuhan, saudara. Problem itu bukan kenaasan atau kesialan atau bencana. Di dalam problem-problem hidup itu ada berkat Tuhan, ada berkat kekal di mana orang percaya diproses untuk menjadi dewasa.
Problem bisa menjadi bagian dari nutrisi jiwa yang dapat mendewasakan rohani orang percaya. Orang percaya yang dewasa akan memandang bahwa kesukaran hidup adalah nutrisi jiwa yang tidak dapat digantikan oleh apapun, tidak bisa digantikan dengan apapun. Gereja yang mengajarkan bahwa orang percaya dapat dengan mudah dibebaskan dari berbagai persoalan hidup, itu gereja yang merusak mental dan kerohanian jemaat. Biasanya gereja-gereja yang menganut teologi kemakmuran merusak mental dan kerohanian jemaat ini. Gereja yang selalu bicara berkat-berkat, dan berkat-berkat itu berkat-berkat jasmani, saudara. Orang percaya harus mengerti bahwa pencobaan hidup dialami setiap orang atau semua manusia. Bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang percaya. Seharusnya orang percaya memiliki keadaan hidup baik mental maupun spiritual yang lebih baik daripada mereka yang tidak percaya. Selain memiliki kedewasaan mental, tapi juga memiliki kedewasaan rohani dan terus mengalami pertumbuhan rohani untuk sempurna seperti Bapa. Ya. Jadi bermental seperti Bapa. Ini pasti sebuah kualitas kerohanian atau mental yang luar biasa atau sempurna. Problem dan masalah kehidupan tidak boleh dipahami sebagai hal yang negatif, yang dapat mengurangi ketenangan dalam jiwanya. Problem adalah berkat untuk kedewasaan rohani, sedangkan masalah adalah berkat untuk upah kekekalan. Problem adalah berkat untuk kedewasaan rohani, sedangkan masalah adalah berkat untuk upah dalam kekekalan. Sama itu sebenarnya. Makin dewasa rohani, makin mengabdi kepada Tuhan, makin besar upahnya. Justru ketenangan orang percaya tumbuh ketika ia harus bergumul dengan problem. Problem yang dialami orang percaya menunjukkan bahwa Allah itu masih memperhatikannya. Sebab dengan memberi problem atau mengizinkan problem ya dialami orang percaya, Allah menggarap orang percaya untuk mendewasakan. Itu menunjukkan Tuhan memberi perhatian kepada umat pilihan itu sebagai orang-orang yang istimewa di matanya. Jadi problem jangan dianggap bencana, kesialan atau kenakasan, tetapi harus diterima sebagai berkat. Perjalanan hidup di bumi yang singkat ini adalah kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah yang layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Oleh sebab itu dibutuhkan proses pendewasaan yang harus berlangsung sepanjang waktu dalam hidup ini. Tuhan mendewasakan melalui problem-problem hidup konkret yang melibatkan pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Problem-problem yang mendewasakan kita bisa melalui peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang dapat menggetarkan atau bahkan mengguncangkan jiwa. Bagi orang percaya yang mengerti kebenaran ini, saudara, tidak akan terkejut kalau ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Sebab itu berarti Tuhan sedang menggarapnya agar di dalam dirinya ada perubahan, progresivitas untuk dewasa dan makin serupa dengan Yesus. Saudaraku, Tuhan bukan pribadi yang suka menyakiti anak-anaknya. Tetapi Tuhan harus menyakiti atau memukul anak-anaknya atau menghajar anak-anaknya demi perubahan dan keselamatan jiwa mereka, demi perubahan karakter mereka, yaitu keselamatan jiwa mereka. Dalam hal ini Tuhan tidak bekerja sendiri untuk mendewasakan kita. Kita harus terus bergerak mengikuti irama Allah atau merespon apa yang Allah kerjakan di dalam hidup kita demi perubahan. Tidak ada satu hari di mana kita tidak menerima penggarapan Tuhan untuk mendewasakan kita. Setiap hari ada penggarapan Allah atas kita untuk kedewasaan kita. Puji Tuhan ya, kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.